Tetapi sekarang, mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Terang besar Alkitab, Esra 10 ayat 11. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 7, Esra pasal 10, pasal yang terakhir dari kitab Esra. Tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan marilah lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Terimalah salam dan doa kami. Tuhan Yesus memberkati. Dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, "Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan, dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah." Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing. Dan dengan demikian,
menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang, mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula, pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu. Dan bersama-sama mereka, para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. hanya Yonatan bin Asael dan Yazeya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Ezra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10, mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yozadak dengan saudara-saudaranya Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bani Imer, Hanani dan Zebaja. Dari Bani Harim, Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel, dan Uzia. Dan dari Bani Pasyur, Elioenai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yozabat, dan Elasa. Dari orang-orang Lewi, Yozabat, Simei, Kelaya, yakni Kelita, Petahia, Yuda, dan Eliezer. Dari para penyanyi, Eliasib. Dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramya, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia, dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Bani Zatu, Elioenai, Eliasib, Matanya, Yeremot, Zabad, dan Aziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya, Zabai, dan Altai.
Dari Bani Bani, Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Seal, dan Yeramot. Dari Bani Pahat Moab, Adna dan Kelal, Benaya, Maasea, Matania, Bezaleel, Binui, dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluk, dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasye, dan Simei. Dari Bani Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedeya, Keluhu, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matnai, Yaasai. Dari Bani Binui, Simei, Selemia, Natan, Adaya, Machnatbai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemia, Semaria, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeiel, Matica, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel, dan Benaya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing. Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Esra pasal yang ke-10, pasal yang terakhir dari kitab Esra. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang seruan pertobatan yang mendesak bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 360 alinea kedua sampai halaman 364 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan kesusahan Esra dan teman-temannya terhadap kejahatan yang telah merembes sampai ke dalam jantung pekerjaan Tuhan, mendatangkan pertobatan. Banyak dari mereka yang telah berbuat dosa sangat terkesan. Orang-orang itu menangis keras-keras. Terang besar Alkitab Esra 10 ayat 1. Pada suatu batas tertentu, mereka mulai menyadari kengerian dosa dan keseramannya dalam pemandangan Allah. Mereka melihat kesucian hukum yang diucapkan di Sinai dan banyak yang gemetar saat memikirkan pendurhakaan mereka. Salah satu dari mereka yang hadir yaitu Sekanya mengakui kebenaran semua perkataan yang diucapkan Esra. Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, katanya mengakui. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Sekanya mengusulkan supaya semua yang telah mendurhaka harus mengadakan perjanjian dengan Allah untuk meninggalkan dosa mereka dan supaya bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, katanya mengajak Esra, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu.
terang besar Alkitab Esra 10 ayat 2-5. Ini adalah permulaan suatu pembaharuan yang ajaib. Dengan kesabaran yang tidak terbatas dan akal budi, dan dengan pertimbangan yang berhati-hati, demi kebenaran dan kesejahteraan yang dipikirkan setiap orang, Esra dan teman-temannya berjuang untuk memimpin Israel yang tegar tengkuk ke dalam jalan yang benar. Lagi pula, di atas segala-galanya, Esra adalah seorang guru dalam bidang hukum, dan karena ia memberikan perhatian pribadi dalam memeriksa setiap perkara, Esra berusaha untuk mempengaruhi orang banyak dengan kesucian hukum ini dan berkat yang akan diperoleh melalui penurutan. Di mana saja Esra bekerja, di sana muncullah suatu kebangunan dalam mempelajari kitab-kitab suci. Guru-guru ditunjuk untuk mengajar orang banyak, sehingga hukum Tuhan ditinggikan dan dihormati. Buku-buku para nabi diselidiki, dan bagian-bagian yang menubuatkan kedatangan Mesias mendatangkan pengharapan dan penghiburan kepada orang banyak yang hatinya susah dan lesu. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Terang besar Alkitab Esra 7 ayat 10. Namun, peredaran waktu tidak mengurangi pengaruh teladan kesalehannya. Berabad-abad lamanya, catatan hidup Esra yang penuh penyerahan itu telah mengilhami banyak orang dengan tekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Di mana saja Esra bekerja, di sana muncullah suatu kebangunan dalam mempelajari kitab-kitab suci. Guru-guru ditunjuk untuk mengajar orang banyak, sehingga hukum Tuhan ditinggikan dan dihormati. Buku-buku para nabi diselidiki, dan bagian-bagian yang menubuatkan kedatangan Mesias mendatangkan pengharapan dan penghiburan kepada orang banyak yang hatinya susah dan lesu. Lebih dari 2000 tahun setelah berlalu, sejak Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, terang besar Alkitab Esra 7 ayat 10, namun peredaran waktu tidak mengurangi pengaruh teladan kesalehannya. Berabad-abad lamanya, catatan hidup Esra yang penuh penyerahan itu telah mengilhami banyak orang dengan tekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Dorongan hati Esra tinggi dan suci. Dalam segala perkara yang dilakukannya, ia digerakkan oleh kasih yang mendalam bagi jiwa-jiwa itu. Kasih sayang dan kelembutan yang dinyatakannya kepada orang-orang yang telah berbuat dosa, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, harus menjadi tujuan pelajaran bagi semua orang yang sedang berusaha mengadakan pembaharuan. Hamba-hamba Allah harus teguh sebagai batu di mana prinsip-prinsip benar tercakup. Namun tambahan pula, mereka harus menyatakan belas kasihan dan ketabahan. Sama seperti Esra, mereka harus mengajarkan jalan kehidupan kepada para pelanggar secara berulang-ulang tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar segala perbuatan yang benar. Pada zaman ini, di dunia, bila mana setan sedang berusaha melalui wakil-wakil yang berlipat ganda untuk membutakan mata pria dan wanita terhadap ikatan tuntutan hukum Allah, maka ada kebutuhan akan orang-orang yang dapat menyebabkan banyak orang itu gemetar karena perintah Allah kita. Terang besar Alkitab Esra 10 ayat 3. Ada kebutuhan akan para pembaru sejati yang akan mengarahkan para pelanggar kepada pemberi hukum yang besar itu dan mengajar mereka bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Terang besar Alkitab Mazmur 19 ayat 8. Ada kebutuhan akan orang-orang yang hebat dalam kitab suci, yakni orang-orang yang setiap perkataan dan perbuatannya meninggikan undang-undang Yehova. Orang-orang yang berusaha menguatkan iman. Guru-guru dibutuhkan, ya begitu banyak, yang akan mengilhami hati dengan penghormatan dan kasih terhadap kitab suci. Kejahatan yang tersebar luas dewasa ini
pada lazimnya dengan suatu ukuran yang besar, dapat dikatakan oleh karena kegagalan mempelajari dan menurut kitab suci, dan oleh karena bila mana firman Allah dikesampingkan, kuasanya untuk melawan hawa nafsu yang jahat dalam hati yang biasa itu telah ditolak. Manusia menabur dalam daging, dan dari daging menuai kejahatan. Dengan menyampingkan Alkitab, berarti berbalik meninggalkan hukum Allah. Doktrin yang mengajarkan bahwa manusia telah dibebaskan dari penurutan akan hukum-hukum ilahi, telah melemahkan kekuatan kewajiban moral dan membuka pintu banjir kejahatan ke atas dunia. Tidak mengindahkan hukum, percabulan dan kenajisan yang sedang melanda bagaikan banjir yang menghanyutkan semuanya. Di mana-mana kelihatan permusuhan, sangka-sangka jahat, pura-pura, kerenggangan, persaingan, perselisihan, pengkhianatan terhadap kepercayaan suci, pemanjaan terhadap nafsu birahi. Seluruh sistem prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin keagamaan yang seharusnya membentuk landasan dan kerangka kerja kehidupan sosial, tampaknya akan menjadi suatu upacara agama yang tersendat-sendat, yang telah tiba waktunya jatuh dalam kehancuran. Pada zaman akhir sejarah dunia ini, suara yang berkata di Sinai masih tetap memaklumkan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Terang besar Alkitab Keluaran 20 ayat 3. Manusia telah menaruh kemauannya melawan kehendak Allah, tetapi mereka tidak dapat membungkamkan perkataan perintah. Pikiran manusia tidak dapat mengelakkan kewajibannya terhadap kuasa yang lebih tinggi. Teori-teori dan cara untung-untungan boleh saja berlimpah-limpah. Manusia boleh saja menempatkan ilmu pengetahuan untuk menentang kenyataan dan dengan demikian menjauhkan diri dari hukum Allah. Tetapi masih kuat dan lebih kuat datanglah perintah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terang besar Alkitab Matius 4 ayat 10. Tidak ada perkara yang begitu membangunkan dan menguatkan seperti hukum Yehova. Sebagaimana hukum itu ada, begitulah hukum itu berlaku. Hukum itu akan senantiasa dan akan selalu suci, adil dan baik, sempurna dengan sendirinya. Hukum itu tidak dapat diganti atau diubahkan. Menghormati atau tidak menghormati, hanya itulah yang manusia dapat katakan. Di antara hukum-hukum manusia dan undang-undang Yehova akan terjadi pertentangan besar, yakni pertarungan antara yang benar dan yang salah. Kita sekarang sedang memasuki kancah pertempuran ini. Suatu pertempuran bukan antara persaingan gereja-gereja yang memperebutkan keunggulan, tetapi antara agama Alkitab dan agama-agama dongeng dan tradisi. Wakil-wakil yang telah bersatu menentang kebenaran kini sedang bekerja dengan segiat-giatnya. Firman Allah yang kudus yang telah diserahkan kepada kita dengan suatu harga yang begitu besar, yakni melalui penderitaan dan penumpahan darah, sedikit saja diperhatikan. Hanya sedikit orang yang menerimanya sebagai peraturan kehidupan. Ketidaksetiaan ternyata sudah sampai kepada titik yang membahayakan, bukan hanya dalam dunia saja, tetapi sampai di dalam gereja. Banyak yang telah menyangkal ajaran-ajaran yang menjadi tiang-tiang kuku iman orang Kristen. Kenyataan-kenyataan besar tentang penciptaan, sebagaimana yang dibentangkan oleh para penulis yang diilhami, kejatuhan manusia, pendamaian, kekekalan hukum. Secara praktis semua ini telah ditolak oleh sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam dunia Kristen. Beribu-ribu orang yang menyombongkan diri mereka sendiri karena pengetahuan mereka atas hal itu sebagai suatu bukti kelemahan, menaruh keyakinan yang kuat dalam Alkitab dan suatu bukti mempelajari bagaimana pengetahuan mengecam kitab suci
dan merohanikan serta menerangkan kebenaran-kebenaran mereka yang dianggap sangat penting itu. Orang-orang Kristen harus bersedia untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di dunia sebagai suatu kejutan yang besar, dan persediaan ini harus mereka lakukan dengan rajin dalam mempelajari firman Allah dan berusaha untuk menyesuaikan kehidupan mereka kepada peraturan-peraturannya. Keterangan-keterangan mengenai kekekalan yang luar biasa itu menuntut dari kita sesuatu di samping suatu agama hayalan, suatu agama kata-kata dan bentuk di mana kebenaran ditaruh di luar. Allah menyuruh supaya diadakan suatu kebangunan rohani dan suatu pembaharuan. Perkataan Alkitab dan hanya Alkitab saja yang harus kedengaran dari atas mimbar. Tetapi kuasa Alkitab itu telah dirampok dan akibatnya kelihatan dalam kemerosotan nada kehidupan rohani. Dalam banyak khotbah sekarang, tidak ada pernyataan ilahi yang membangunkan kesadaran yang membawa kehidupan kepada jiwa. Para pendengar tidak dapat berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Terang besar Alkitab Lukas 24 ayat 32. Banyak orang yang sedang berseru mencari Allah yang hidup itu, yang merindukan hadiratnya. Biarlah firman Allah berbicara kepada hati. Hendaklah kiranya mereka yang hanya mendengar tradisi dan teori-teori dan dogma manusia mendengar akan suaranya yang dapat memperbaharui jiwa kepada kehidupan yang kekal. Terang besar bersinar dari para bapa dan nabi. Perkara-perkara mulia telah diucapkan tentang Sion, kota Allah itu. Demikianlah Tuhan merencanakan supaya terang akan bersinar kepada para pengikutnya sekarang. Jikalau umat kesucian pada zaman perjanjian lama memberikan suatu kesaksian mengenai kesetiaan yang gilang gemilang, tidakkah mereka yang menerima sinar terang yang bercahaya sepanjang abad memberikan kesaksian yang lebih mencolok tentang kuasa kebenaran itu? Kemuliaan nubuatan-nubuatan memancarkan terangnya ke atas jalan kita. Teladan telah bertemu dengan yang bukan teladan dalam kematian anak Allah. Kristus telah bangkit dari antara orang mati, memaklumkan ke atas kubur yang terbuka. Akulah kebangkitan dan hidup. Terang besar Alkitab Yohanes 11 ayat 25. Ia telah mengutus rohnya ke dalam dunia untuk membawa segala perkara kepada ingatan kita dengan satu kuasa mujizat. Ia telah menyediakan perkataannya yang tertulis sepanjang zaman. Para pembaru yang protesnya telah memberi kita nama Protestan, merasa bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberikan terang Injil kepada dunia. Dan dalam usaha melakukan hal ini, mereka siap untuk mengorbankan harta milik mereka, kemerdekaan mereka, bahkan nyawa mereka sendiri. Pada masa penganiayaan dan kematian, Injil itu diberitakan baik dekat maupun jauh. Firman Allah disampaikan kepada orang banyak, dan semua golongan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan buta huruf, dengan penuh kerinduan mempelajarinya untuk diri mereka sendiri. Adakah kita pada pertikaian terakhir peperangan besar itu setia kepada kepercayaan kita, sama seperti para pembaharu pada perjuangan mereka? Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah. Dan kata Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat. Terang besar Alkitab Yoel 2
ayat 15-17 dan Yoel 2 ayat 12-14. Saudara dan saudariku, pemisahan dari istri-istri kafir adalah satu perkara sulit dan menyakitkan untuk dilakukan. Demikian pula lah kita harus memisahkan diri dari dosa-dosa kita, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan. Yesus berkata di dalam terang besar Alkitab Matius 18 ayat 8-9, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh, kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Di sini Yesus menggunakan bahasa yang mengejutkan agar kita dapat melihat betapa seriusnya dosa itu dan bahwa kita harus mengambil tindakan yang radikal untuk mengeluarkannya dari kehidupan kita, meskipun hal itu sangat sulit. Sama seperti pada zaman Ezra. Kembalilah hanya kepada Alkitab, dan hanya Alkitab sajalah sebagai penuntun kebenaran yang sejati. Dan turutilah dengan utuh segenap perintah-perintah Allah yang tertulis di dalamnya, bukan supaya kita memperoleh selamat, tetapi kita menurut oleh karena kita mengasihi Yesus yang telah memberikan karunia keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya bagi kita semua. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.